Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Anya terdiam, menatap pantulan dirinya di cermin rias mewah yang dihiasi ukiran emas. Gaun sutra malam itu membalut tubuhnya dengan anggun, menonjolkan lekuk-lekuk yang terawat sempurna hasil dari dedikasinya pada hidup sehat. Kilau berlian di leher dan jemarinya memantulkan cahaya lampu kristal, seolah menjadi penanda kemewahan yang tak lekang. Setiap permata itu adalah simbol dari kerja keras dan ketekunannya membangun kerajaan bisnis finansialnya. Namun siapa sangka, di balik semua kemilau dan kesuksesan yang tampak kokoh ini, sebuah retakan halus telah mulai terbentuk. Retakan yang tak kasat mata, nyaris tak terasa pada awalnya, namun perlahan dan pasti menggerogoti fondasi kehidupannya yang tampak begitu sempurna dan tak bercelah. Pukul 8 malam lewat 30 menit. Bima, suaminya, seharusnya sudah pulang sejak 1 jam yang lalu. Namun kursi kosong di meja makan panjang berlapis marmer Carrara itu tetap saja dingin, hampa dari sentuhan kehadirannya. Sebuah ironi, pikir Anya, betapa meja itu selalu penuh tawa, cerita manis, dan perdebatan hangat tentang rencana masa depan mereka. Kini hanya menyisakan keheningan yang menyesakkan dan dinginnya piring-piring hidangan yang tak tersentuh. Sudah seminggu ini, Bima selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Rapat mendadak yang tak bisa dihindari, klien penting dari luar negeri yang butuh perhatian ekstra, atau urusan bisnis genting yang tak bisa ditunda walau sedetik. Anya awalnya percaya sepenuhnya, karena ia tahu betul bagaimana tuntutan kejam dunia bisnis. Ia sendiri adalah buktinya. Sebagai CEO sebuah perusahaan konsultan finansial terkemuka, Anya selalu menghadapi jadwal yang tak kalah padat dan tuntutan yang tak mengenal kompromi. Namun, naluri seorang istri, firasat yang seringkali tak bisa dijelaskan oleh logika, tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang berbeda. Udara di rumah ini terasa berat, seolah dipenuhi rahasia yang tak terucap. Dering ponsel Bima yang tergeletak di atas nakas, tepat di samping lampu tidur kristal, mengagetkan Anya dari lamunannya. Sebuah panggilan masuk, dan layar terang itu menampilkan nama, Luna. Anya mengerutkan kening. Luna? Bukankah Luna adalah salah satu rekan kerja Bima di divisi pemasaran? Seorang wanita muda yang ia ingat memiliki paras rupawan, selalu tampil menawan dengan gaya busana yang mengikuti tren terbaru, dan dikenal memiliki ambisi yang tinggi dalam karirnya. Anya pernah beberapa kali berinteraksi dengan Luna di acara-acara kantor atau pertemuan perusahaan, namun tak lebih dari sekadar basa-basi formal dan senyum simpul. Tidak ada kedekatan yang berarti, setidaknya sepengetahuan Anya. Anya meraih ponsel itu dengan tangan sedikit gemetar. Panggilan terputus tepat sebelum ia sempat mengangkatnya, meninggalkan sebuah tanda panggilan tak terjawab. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk, dari Luna. Sayang, rapatnya selesai lebih cepat. Aku sudah di depan kafe tadi, tapi Bima katanya masih ada urusan lain yang harus diurus. Hati-hati di jalan, ya, dan jangan lupa hubungi aku kalau sudah sampai rumah. Anya membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna setiap kata. Sayang. Apa maksud kata itu? Firasat buruk yang sebelumnya hanya samar-samar, kini membengkak menjadi gelombang kecemasan yang mendalam. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melarikan diri. Ia mencoba berpikir positif, mati-matian meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya kesalahpahaman. Mungkin Luna salah kirim pesan, atau itu adalah panggilan mesra untuk rekan kerja yang sudah sangat akrab. Tapi entah mengapa, keraguan itu lebih kuat dari harapan, merayap seperti racun dingin di setiap pembuluh darahnya. Beberapa menit kemudian, suara deru mobil sport Bima terdengar di halaman, memecah kesunyian malam.
Anya segera meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya, berusaha bersikap setenang mungkin. Ia menarik napas dalam, memaksakan senyum tipis di bibirnya. Bima masuk dengan raut wajah yang sedikit lelah namun mencoba tersenyum, menyapa Anya dan mencium keningnya sekilas. "Maaf, sayang, rapatnya molor lagi. Tadi ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan langsung malam ini juga," ujarnya, sambil melepas jas Armaninya dan melemparnya sembarangan ke sofa ruang tamu. Anya menatap mata Bima, berusaha menembus topeng kebohongan di sana. "Oh ya? Tapi barusan Luna mengirim pesan padamu. Katanya rapatnya sudah selesai dan dia menunggumu di depan kafe itu." Senyum Bima sedikit goyah, terlihat jelas di sudut bibirnya. Ada gura terkejut yang melintas cepat di wajahnya, seperti kilat di malam hari, namun dengan cepat ia menguasainya. Ekspresi profesionalnya kembali terpasang. "Ah, Luna? Iya, itu tadi. Dia memang sudah selesai duluan, sayang. Tapi aku masih harus mengurus beberapa dokumen penting dan melakukan pengecekan terakhir dengan tim proyek. Biasalah, proyek besar, banyak detail yang harus dipastikan," jawab Bima, terdengar terlalu cepat dan sedikit gugup. Matanya menghindari tatapan tajam Anya. Anya mengangguk pelan, pura-pura percaya dan membiarkan Bima masuk ke kamar mandi. Namun dalam hati, ia tahu ada yang tidak beres. Bau parfum wanita asing yang manis dan sedikit tajam tercium samar dari kemeja Bima yang kini tergeletak di sofa, bukan parfum floral lembut yang biasa ia kenakan. Sebuah detail kecil yang mungkin tak disadari orang lain, namun cukup untuk memicu alarm bahaya merah di benak Anya. Ia mengenal Bima luar dalam, termasuk aroma tubuhnya. Malam itu, makan malam terasa hambar. Rasa masakan chef pribadi mereka, yang biasanya begitu lezat, kini terasa seperti abu di lidah Anya. Bima terus-menerus melihat ponselnya, bahkan sesekali tersenyum sendiri, seolah ada hal penting yang ia tunggu dari seseorang yang lebih menarik perhatiannya. Anya memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap kedipan matanya, setiap tarikan napasnya. Ia tahu Bima adalah pria cerdas, penuh taktik dan strategi dalam bisnis, tetapi kebohongannya malam ini terasa amatir, seperti drama panggung yang buruk. Ia menyadari, ini bukan lagi sekadar keraguan yang mengusik. Ini adalah fakta yang ia coba sangkal, sebuah kebenaran pahit yang siap ia hadapi. Keesokan harinya, Anya tidak membuang waktu. Dengan hati yang hancur namun pikiran yang jernih, ia memulai penyelidikannya secara diam-diam. Ia tidak bisa lagi menunda. Dengan hati-hati, ia menghubungi seorang detektif swasta yang ia kenal dan percayai sepenuhnya. Seorang mantan agen intelijen yang kini membuka biro penyelidikan. Hasilnya datang lebih cepat dari perkiraan Anya. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop tebal berisi tumpukan foto dan laporan investigasi tergeletak di meja kerjanya. Foto-foto Bima dan Luna di berbagai tempat, mulai dari makan malam romantis di restoran mewah, berpegangan tangan saat berjalan santai di pusat perbelanjaan, hingga masuk ke sebuah apartemen kelas atas yang bukan milik Bima. Hati Anya hancur berkeping-keping, seperti porselen mahal yang jatuh ke lantai. Dunia yang ia bangun dengan susah payah, setiap impian yang ia rajut, kini runtuh di hadapannya menjadi puing-puing tak berarti. Tangis Anya pecah, air mata mengalir deras membasahi pipinya yang dingin. Isakan pilu memenuhi ruang kerjanya yang luas. Ia tidak menyangka Bima, pria yang selama ini ia cintai, percayai, dan telah ia berikan seluruh hidupnya, tega berkhianat dengan cara sekeji ini. Bukan hanya pengkhianatan cinta dan kesetiaan, tetapi juga pengkhianatan terhadap semua yang telah mereka bangun bersama. Kekayaan, aset, reputasi, dan masa depan yang mereka impikan berdua. Semua itu terasa sia-sia, hampa. Namun, di tengah duka yang mendalam itu, sebuah api amarah tiba-tiba membakar dadanya. Amarah yang membara, membuang jauh-jauh rasa sakit dan kepedihan. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dengan kejahatan dan pengkhianatan ini. Ia tidak akan menjadi korban yang lemah, putus asa, dan terpuruk dalam tangisan. Anya bangkit dari keterpurukannya, melangkah mendekati cermin besar di sudut ruangan. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan, menatap pantulan wajahnya yang sembab namun kini dipenuhi tekad yang membaja. Kini,
Yang terpantul bukanlah wanita rapuh yang terluka dan tak berdaya, melainkan seorang wanita yang bangkit dengan kekuatan tak terduga, siap membalas setiap pengkhianatan yang telah ia terima. Jika mereka ingin bermain kotor, bermain dengan tipuan dan pengkhianatan, Anya akan menunjukkan siapa ratu yang sebenarnya. Malam itu, setelah memastikan semua staf rumah sudah beristirahat, Anya membuka brankas rahasianya yang tersembunyi di balik lukisan mahal. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting yang ia persiapkan jauh sebelum menikah dengan Bima, surat kuasa aset yang sangat spesifik, daftar lengkap seluruh kekayaan pribadinya yang terpisah dari aset bersama, dan beberapa perencanaan darurat yang dirancang untuk melindungi dirinya dari segala kemungkinan terburuk. Sejak awal, Anya adalah wanita yang realistis dan sangat cerdas dalam bisnis. Ia selalu percaya pada pepatah kuno, harap yang terbaik, siapkan yang terburuk. Dan kini, saatnya untuk mengaktifkan rencana terburuk itu. Ia tersenyum tipis, senyum yang dingin, penuh perhitungan, dan sedikit menyeramkan. Bima dan Luna tidak tahu bahwa mereka telah membangun jebakan untuk diri mereka sendiri. Kejutan itu sudah lama disiapkan, jauh sebelum mereka berani menginjakan kaki di kehidupannya. Dan kini, saatnya bagi mereka untuk menuai hasilnya, hingga mereka berlutut dan memohon ampun padanya. Pagi itu, udara di Menshahan Anya terasa berbeda. Kicauan burung di taman belakang seolah tak lagi merdu, berganti dengan desiran angin dingin yang membawa firasat buruk. Anya duduk di meja sarapan, menikmati teh herbalnya, sambil sesekali melirik Bima yang tampak begitu santai membaca koran finansial. Ia tersenyum, senyum tipis yang tak mencapai matanya. Senyum seorang aktris yang sedang memerankan perannya dengan sempurna. Di balik sorot matanya, tersembunyi rencana yang telah ia susun semalaman. Sayang, Bima memulai percakapan, melipat korannya dengan rapi. Aku punya kejutan untukmu. Anya mengangkat alis, pura-pura terkejut. Oh ya? Kejutan apa? Hatinya mencelos. Tahu persis kejutan macam apa yang akan Bima berikan. Ini adalah bagian dari skenario mereka. Ingat rumah kosong yang kita lihat di pinggir kota dulu? Yang pemandangannya indah sekali ke arah danau. Tanya Bima, matanya berbinar, seolah membayangkan surga pribadi mereka. Aku sudah membeli tanah itu. Kita akan membangun villa impian kita di sana. Hari ini, aku ingin mengajakmu melihat langsung lokasinya. Bagaimana? Anya menelan ludah. Lokasi itu? Dia ingat pernah sekilas melihat properti tersebut beberapa tahun lalu, dalam perjalanan bisnis dengan Bima. Jauh dari keramaian, terpencil, dikelilingi hutan lebat. Tempat yang sempurna untuk mengasingkan seseorang tanpa jejak. Wow, itu ide yang bagus sekali. Sayang, tentu saja aku mau, jawab Anya, berusaha menunjukkan antusiasme yang meyakinkan. Sebuah senyum merekah di wajah Bima. Senyum penuh kemenangan yang membuat Anya merasa mual. Dia tahu senyum itu bukan untuknya, melainkan untuk rencana busuk yang akan segera mereka eksekusi. Siang harinya, Bima menjemput Anya dengan mobil SUV mewah mereka. Anya mengenakan pakaian santai namun tetap elegan, seolah hendak berlibur. Ia membawa tas tangan kecil berisi ponsel yang sudah dimatikan, dan beberapa barang pribadi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perangkat perekam suara super mini yang tersembunyi di balik lapisan dompetnya, dan sebuah kartu memori cadangan yang diselipkan di balik cincin berliannya. Langkah antisipasi. Perjalanan terasa sangat panjang. Mereka melewati jalan-jalan utama kota, lalu memasuki jalanan pedesaan yang sepi, berkelok-kelok di antara pohon-pohon tinggi yang menjulang. Sinyal ponsel mulai menghilang. Anya memperhatikan dengan saksama setiap detail jalan yang mereka lewati. Sebuah kebun mangga di kiri, jembatan kayu reyot, belokan tajam di dekat pohon beringin tua. Ia merekam semua itu dalam ingatannya, seperti seorang detektif yang sedang menyusun peta pelarian. Kita hampir sampai, kata Bima riang, menunjuk ke arah jalan setapak sempit yang baru terlihat. Lihat, di ujung sana. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi tua yang berkarat, diselimuti tanaman rambat liar. Di baliknya, terlihat sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang terbengkalai. Jendela-jendelanya pecah,
Dindingnya kusam, dan atapnya bolong di beberapa bagian. Aura seram dan mencekam menyelimuti rumah itu. Ini bukan rumah yang pernah Bima tunjukkan padanya dulu. Ini adalah rumah kosong yang sebenarnya. Ini dia tempatnya. Sayang, bagaimana menurutmu? Tanya Bima. Suaranya terdengar aneh di telinga Anya. Ada nada kemenangan yang sulit disembunyikan. Anya memaksakan diri tersenyum. Ini benar-benar antik, ya, katanya, mencoba terdengar positif. Tapi butuh banyak renovasi. Bima tertawa, tawa yang tak sampai ke matanya. Tentu saja, makanya aku ingin kau melihatnya. Ayo kita masuk. Bima membuka gerbang yang berderit nyaring, seolah meratap. Mereka melangkah masuk. Begitu Anya melewati ambang pintu, aroma debu, apek, dan kelembapan langsung menyeruak. Rumah itu gelap gulita, walau matahari masih bersinar terik di luar. Anya mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter. Sorot cahaya menyapu ruangan, menampakkan furnitur usang yang tertutup kain putih, sarang laba-laba di setiap sudut, dan lantai kayu yang berderit di setiap langkah. Jauh dari kata, villa impian. Tiba-tiba, suara pintu tertutup dari belakang mereka. Brak! Suaranya bergema di seluruh ruangan yang kosong, memecah keheningan yang mencekam. Anya menoleh dengan cepat. Pintu depan sudah terkunci rapat dari luar. Seketika, rasa dingin menjalar di punggungnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, momen itu telah tiba. Dari balik bayangan pilar tua, muncul sosok seorang wanita. Luna. Ia melangkah maju. Senyum sinis tersungging di bibirnya yang merah. Wajahnya yang biasa terlihat manis di kantor kini memancarkan kejahatan yang mengerikan. Selamat datang, Anya. Sapa Luna. Suaranya melengking tajam di telinga Anya. Atau harus kukatakan, selamat datang di neraka pribadimu. Anya menatap Bima, mencari penjelasan. Tatapan Bima kini berubah dingin, tanpa jejak cinta yang pernah ada. Ia melihat seorang asing di hadapannya. Ada apa ini, Bima? Suara Anya terdengar bergetar, meski ia berusaha keras menguasainya. Bima menyeringai. Sudah cukup sandiwaranya. Anya, kau pasti sudah tahu. Aku dan Luna, kami saling mencintai. Dan kami membutuhkan semua yang kau miliki. Kata-kata itu menghantam Anya seperti godam. Sakit, perih, dan marah bercampur menjadi satu. Jadi ini tujuannya? Kekayaannya? Asetnya? Bukan cinta, bukan kebahagiaan. Hanya keserakahan yang membutakan mata mereka. Matanya berkaca-kaca. Namun ia menahan air mata itu agar tak tumpah. Ia tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapan pengkhianat ini. Kalian gila, desis Anya. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Apa yang kalian rencanakan? Luna tertawa sinis. Oh, kau tahu apa yang kami rencanakan. Semua hartamu, semua asetmu, akan menjadi milik kami. Dan kau akan membusuk di sini, di tempat sampah ini, sampai kau menyerahkan semuanya. Bima melangkah mendekat. Matanya berkilat serakah. Kami tahu kau cerdas, Anya. Jadi jangan mempersulit diri. Berikan semua kode akses, semua kunci brankas, semua dokumen. Atau kau tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Anya mundur selangkah, menatap sekeliling ruangan yang gelap. Jendela-jendela yang pecah, dinding yang retak, dan bau apek yang menusuk hidung. Tidak ada celah, tidak ada jalan keluar. Ia benar-benar terperangkap. Ini adalah awal dari neraka mereka. Namun, di balik rasa terkejut dan ketakutan itu, sebuah bara api tekad mulai menyala di dalam diri Anya. Mereka mungkin mengurungnya di rumah kosong ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa di dalam dirinya ada sebuah gudang rahasia yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Bima dan Luna berbalik, meninggalkan Anya sendirian di kegelapan. Pintu kayu berderi tertutup. Suara kunci diputar terdengar jelas, mengunci Anya dalam jebakan mengerikan itu. Luna tertawa puas, tawa yang menggetarkan dinding-dinding tua itu. Selamat bersenang-senang, Anya. Luna berteriak dari luar, suaranya menghilang perlahan.
Nikmati tempat tinggal barumu. Anya sendirian. Gelap, sunyi, dan dingin. Kepanikan mulai merayap, mencengkeram hatinya. Ia mencoba mendorong pintu, menggedornya dengan sekuat tenaga, namun sia-sia. Pintu itu kokoh, tak bergerak. Ia berlari ke jendela-jendela, mencoba memecahkan kaca yang sudah retak, namun teralis besi yang kuat menahannya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tumpah membasahi pipinya. Ia jatuh terduduk di lantai berdebu, terisak pilu. Namun, isakan itu tidak berlangsung lama. Dalam keputusasaan itu, kilasan masa lalu melintas di benaknya. Intuisi kuatnya yang seringkali diabaikan. Peringatan dari ayahnya, seorang pengusaha ulung, yang selalu mengajarkan padanya untuk tidak pernah menaruh seluruh kepercayaan pada satu orang, bahkan pada pasangan hidup sekalipun. Selalu siapkan rencana B, nak, bahkan rencana C dan D. Kenang suara ayahnya dalam benak Anya. Ia mengusap air matanya, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak boleh lemah. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ini baru permulaan. Mereka mungkin berpikir telah menjebaknya, tetapi mereka tidak tahu, Anya telah menyiapkan sebuah kejutan yang jauh lebih besar, jauh lebih mematikan, yang akan membuat mereka berlutut dan memohon ampun padanya. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pertarungan Anya. Pertarungan yang akan mengubah segalanya. Anya tersentak, merasakan dinginnya lantai kayu yang berdebu menembus gaunnya. Isakan yang sempat lolos kini berganti menjadi helaan napas berat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih memacu gila. Gelap, dingin, sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, beradu dengan gemuruh firasat buruk. Ia perlahan bangkit, meraba-raba dinding mencari saklar lampu, tetapi tangannya hanya menemukan permukaan kasar yang dingin. Tidak ada listrik. Ia mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter lagi. Sorot cahaya itu menari-nari di sekelilingnya, mengungkap pemandangan yang makin menyayat hati. Ini bukan sekadar rumah kosong. Ini adalah puing-puing. Langit-langitnya berlubang di sana-sini, memperlihatkan rangka atap yang lapuk. Beberapa bagian dindingnya menghitam, bekas kebakaran yang mungkin telah terjadi bertahun-tahun lalu. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan, menciptakan selimut kelabu yang mematikan. Furnitur-furnitur tua yang tertutup kain putih tampak seperti hantu-hantu yang mengintip dalam kegelapan. Anya melangkah perlahan, senternya menyorot setiap sudut. Ia mencoba setiap pintu, setiap jendela. Semuanya terkunci rapat. Bahkan ada yang dipaku dari luar. Teralis besi berkarat di jendela tak memberinya celah untuk melarikan diri. Bau apek dan lembab menusuk hidungnya, berpadu dengan aroma karat dan tanah. Ini adalah penjara, tanpa jeruji yang terlihat, tetapi kokoh seperti benteng. Keputusasaan mulai merangkak naik, mencoba mencekiknya. Bagaimana ia bisa keluar dari sini? Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada tetangga, tidak ada harapan. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya menembus lubang-lubang di atap, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di lantai. Perut Anya mulai keroncongan. Ia belum makan sejak sarapan. Di tengah keputusasaannya, ia teringat pada tas tangannya. Ia menggeledahnya. Ponselnya mati. Dompetnya berisi sedikit uang tunai dan kartu identitas. Tak ada makanan. Hanya sebotol kecil air mineral yang ia bawa. Kini tinggal setengah. Ia mencoba berpikir. Bima dan Luna tidak akan membiarkannya mati kelaparan. Setidaknya tidak secepat itu. Mereka membutuhkan sesuatu darinya. Asetnya. Pasti mereka akan kembali. Dan saat itulah ia harus bersiap. Anya mulai menyusuri setiap ruangan, mencari apapun yang bisa ia gunakan untuk bertahan hidup. Ia menemukan beberapa botol air mineral kosong di pojok dapur. Mungkin sisa dari penghuni sebelumnya. Sebuah kain lap kotor. Beberapa potong kayu lapuk. Bukan banyak. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kegelapan malam mulai menyelimuti rumah itu lagi. Anya meringkuk di sudut ruangan yang sedikit lebih bersih. Mencoba mencari kehangatan. Dinginnya udara menusuk tulang. Ketakutan itu kembali datang. Kali ini lebih intens.
Ia membayangkan Bima dan Luna di luar sana, merayakan kemenangan mereka, merencanakan cara untuk merebut semua yang ia miliki. Rasa sakit dan pengkhianatan itu kembali terasa begitu nyata. Air matanya menetes lagi, tanpa bisa ia tahan. Suara langkah kaki di luar membuat Anya tersentak. Jantungnya berdebar kencang. Mereka datang. Suara kunci diputar, dan pintu depan terbuka sedikit, membiarkan cahaya senter menembus kegelapan. Bima dan Luna berdiri di ambang pintu. Siluet mereka terlihat angkuh dan mengancam. Bagaimana, Anya? Sudah betah di rumah barumu? Luna menyeringai. Suaranya dipenuhi ejekan. Ia membawa sebuah bungkusan plastik di tangannya. Anya tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan mata tajam. Kami tahu kau lapar, kata Bima, melempar bungkusan itu ke lantai, tak jauh dari Anya. Isinya, sebungkus mie instan mentah, sebotol kecil air mineral, dan sepotong roti basi. Itu untukmu. Kami tidak ingin kau mati terlalu cepat. Kami masih butuh tanda tanganmu di beberapa dokumen. Sayang, kalian tidak akan pernah mendapatkannya, desis Anya. Suaranya serak namun penuh ketegasan. Luna tertawa. Oh, benarkah? Kami punya banyak waktu, Anya. Dan kau tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang tahu kau di sini. Kami sudah merencanakan ini dengan sangat rapi. Ia melangkah mendekat. Matanya berkilat jahat. Kau pikir bisa menyembunyikan aset-asetmu itu dari kami? Kami tahu setiap detail kekayaanmu, Anya. Setiap rekening, setiap properti, setiap investasi. Semuanya akan jadi milik kami. Kau hanya perlu menuruti. Ini akan jauh lebih mudah jika kau kooperatif, tambah Bima. Suaranya tenang namun penuh ancaman. Kami bisa saja menyakitimu, membuatmu kelaparan, membuatmu kedinginan, sampai kau memohon pada kami. Anya menatap mata Bima, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Tapi yang ia temukan hanyalah kegelapan dan keserakahan. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dariku dengan cara ini, kata Anya. Suaranya mulai stabil, ada nada kekuatan yang muncul. Luna melangkah mundur. Tampaknya tak mau berlama-lama di dalam rumah yang kotor itu. Kita lihat saja, Anya. Pada akhirnya, kau akan menyerah. Semua orang menyerah pada akhirnya. Bima mengangguk setuju. Jangan keras kepala. Kami akan kembali besok. Pikirkan baik-baik. Mereka berbalik, dan pintu kembali tertutup. Suara kunci diputar, dan kegelapan kembali merenggut Anya. Ia sendirian lagi, dengan makanan yang nyaris tak layak, di dalam penjara kotor ini. Kepanikan kembali menyerbu, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu Bima dan Luna tidak main-main. Mereka serius ingin menguasai semua asetnya. Mereka serius ingin menghancurkan hidupnya. Air mata kembali membanjiri wajah Anya. Kali ini diiringi isakan yang lebih parah. Rasa sakit fisik karena kedinginan dan kelaparan mulai bercampur dengan rasa sakit emosional akibat pengkhianatan. Namun, di tengah gelombang keputusasaan itu, sebuah kilasan ingatan muncul. Kilasan tentang pertemuannya dengan pengacara pribadinya, Tuan Harsono, beberapa bulan yang lalu. Anya memang sudah mempersiapkan segala kemungkinan terburuk. Ia telah membagi asetnya dalam beberapa bagian. Beberapa di antaranya dialihkan ke yayasan amal dengan ketentuan khusus yang hanya bisa diaksesnya jika ia dalam keadaan bahaya. Ia juga telah mengatur beberapa surat kuasa dan pernyataan penting yang disimpan di tempat terpisah, di tangan orang-orang yang ia percayai sepenuhnya, yang akan aktif jika ia tidak bisa dihubungi dalam waktu tertentu. Aku tidak akan menyerah, bisik Anya pada dirinya sendiri. Suaranya serak namun penuh tekad. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Mereka mungkin telah menjebaknya di sini, mencoba mematahkan semangatnya, tetapi mereka tidak tahu seberapa tangguh Anya sebenarnya. Ia telah membangun kerajaannya dari nol, melewati berbagai rintangan. Ia tidak akan membiarkan dua pengkhianat serakah ini merebut semua yang telah ia perjuangkan. Ia mengambil mie instan dan roti basi itu, memaksakan diri untuk memakannya. Setiap gigitan terasa hambar, tetapi ia tahu ia butuh energi.
Ia harus bertahan. Mata Anya menatap kegelapan di sekelilingnya. Namun kali ini bukan dengan ketakutan, melainkan dengan pikiran yang bekerja keras. Mereka mungkin mengira ia tak punya apa-apa lagi. Mereka tak tahu bahwa Anya punya kartu as yang jauh lebih besar dari sekadar aset. Ia punya strategi, kecerdasan, dan jaringan yang bahkan Bima dan Luna tidak pernah bayangkan. Permainan baru saja dimulai, dan Anya tidak akan kalah. Malam kedua di dalam rumah kosong itu terasa lebih dingin, seolah kegelapan itu sendiri menyimpan kejahatan yang membeku. Anya meringkuk di atas tumpukan kain lap kotor yang ia temukan, mencoba menghalau dingin yang menusuk tulang. Perutnya bergejolak lapar, dan tenggorokannya kering, namun pikirannya tak henti bekerja. Ia tidak bisa lagi tenggelam dalam keputusasaan. Sekarang adalah waktu untuk bertindak, untuk membuktikan bahwa akalnya lebih tajam dari keserakahan mereka. Pertama, ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Makanan dan minuman yang mereka berikan sangat minim, tidak cukup untuk jangka panjang. Anya mulai menjelajahi setiap sudut rumah, lebih teliti dari sebelumnya. Ia mencari sumber air, apapun itu. Di belakang rumah, ia menemukan sumur tua yang sudah tidak terpakai. Namun entah mengapa, di dasar ember yang teronggok di dekatnya, ada sedikit genangan air hujan yang keruh. Tidak higienis, tapi bisa jadi pilihan terakhir. Ia juga menemukan beberapa buah jambu liar yang sudah membusuk di pekarangan belakang, sisa dari pohon yang tumbuh liar. Ia tahu, ia harus sangat berhati-hati dengan apa yang ia konsumsi. Selanjutnya, ia harus mencari cara untuk meninggalkan jejak atau berkomunikasi. Ponselnya mati total, dan tidak ada sinyal. Anya mencari alat apapun yang bisa ia gunakan. Di salah satu kamar, ia menemukan pecahan cermin kecil dan sebatang arang dari bekas tungku. Dengan arang itu, ia mulai menuliskan pesan-pesan singkat di dinding yang tertutup debu, di tempat-tempat tersembunyi yang mungkin tidak akan langsung terlihat oleh Bima dan Luna. Nama, tanggal penangkapan, dan inisial pelaku. Sebuah usaha sia-sia jika tidak ada yang datang. Namun setidaknya ia meninggalkan jejak. Saat matanya menjelajahi setiap detail, ia menemukan sesuatu. Di balik tumpukan koran usang di pojok ruang tamu, terselip sebuah kamera pengawas kecil, tersembunyi dengan cerdik di antara dinding dan rak buku tua yang kosong. Bima pasti memasangnya untuk memantau gerak-geriknya. Senyum tipis mengembang di bibir Anya. Ini adalah pisau bermata dua. Jika mereka bisa mengintai dirinya, ia juga bisa membalikkan keadaan. Ia tidak menyentuh kamera itu, tidak mengubah posisinya, membiarkan Bima dan Luna merasa aman dalam pengintaian mereka. Biarkan mereka mengira Anya pasrah dan tidak menyadari keberadaan kamera itu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, Anya sudah mengantisipasi hal ini. Jauh sebelum jebakan ini, ia telah memasang perangkat perekam suara ultra mini yang terhubung ke cloud pribadi terenkripsi miliknya. Perangkat itu ia sembunyikan dengan cerdik di bawah kerah jaket yang ia pakai saat itu. Setiap percakapan, setiap ancaman yang Bima dan Luna lontarkan, setiap detail rencana keji mereka, terekam dengan jelas. Ini adalah bukti tak terbantahkan yang tak bisa mereka sangkal. Ia juga sudah mengatur agar fitur GPS darurat di ponselnya akan secara otomatis mengirimkan lokasi terakhirnya jika ponselnya mati total tanpa ada aktivitas selama 24 jam. Sebuah backup yang ia siapkan sejak dulu, selalu siap untuk skenario terburuk. Pagi menjelang, ditandai dengan cahaya redup yang masuk dari celah-celah atap. Anya bersembunyi di balik lemari usang yang besar, mengamati pintu depan. Ia menduga Bima dan Luna akan datang lagi. Dan benar saja, tak lama kemudian, suara mobil kembali terdengar. Detak jantung Anya berpacu, namun kali ini bukan karena takut, melainkan antisipasi. Ini adalah kesempatan untuk mengintai mereka. Bima dan Luna masuk, membawa sebungkus kecil roti dan beberapa botol air mineral. Mereka tidak menyadari tatapan tajam Anya yang mengamati dari kegelapan. "Kau sudah berpikir, Anya?" tanya Bima. Suaranya terdengar tidak sabar. "Jangan buang-buang waktu kami. Berikan semua data rekening dan akses ke propertimu." Anya tetap diam, mengamati ekspresi mereka. Luna tampak lebih gelisah dari Bima. Ada sedikit keraguan di matanya,
keraguan yang tidak disadari Bima. Kami tahu kau punya banyak harta, Anya. Luna menambahkan, suaranya sedikit gemetar. Lebih baik kau menyerahkannya dengan sukarela. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, desis Anya. Suaranya sengaja dibuat lemah dan putus asa, seolah ia sudah menyerah. Ia ingin mereka lengah. Bima mendengus. Jangan bermain-main. Kami tahu kau telah mengalihkan beberapa asetmu. Tapi tidak semuanya. Kami akan terus di sini sampai kau menyerah. Anya mencatat setiap kata. Mereka memang sudah tahu sebagian dari rencananya. Tapi tidak semua. Ini adalah keuntungan baginya. Mereka merasa yakin bisa memojokkannya. Tapi mereka tidak tahu kedalaman persiapan Anya. Saat Bima dan Luna sibuk menggeledah beberapa ruangan, mencari dokumen atau bukti lain, Anya mengamati mereka dari balik celah lemari. Luna terlihat sering melirik jam tangannya, tampak terburu-buru. Bima tampak lebih santai, terlalu percaya diri. Anya melihat titik lemah itu. Luna mungkin memiliki jadwal lain, atau ada hal lain yang mendesaknya. Bima terlalu sombong. Ia juga mendengar percakapan mereka. Cepat sedikit, Bima, bisik Luna. Aku ada janji penting sore ini. Kita tidak bisa berlama-lama. Sabar, sayang, jawab Bima, sedikit kesal. Ini semua demi masa depan kita. Sedikit pengorbanan tak mengapa. Anya tersenyum tipis dalam gelap. Ini adalah informasi berharga. Luna punya kelemahan. Dia punya batas waktu. Sementara Bima terlalu buta oleh keserakahan. Anya tahu, saatnya untuk melancarkan kejutan pertamanya sudah dekat. Mereka mungkin mengira dia hanya terkurung di rumah kosong ini, lemah dan tak berdaya. Tapi mereka tidak tahu, Anya telah menguasai setiap detail dari permainan mereka, dan kini ia siap membalikan meja. Setelah Bima dan Luna pergi, Anya kembali ke persembunyiannya. Ia memejamkan mata, memvisualisasikan kembali semua percakapan yang ia rekam, semua jejak yang ia tinggalkan. Ia telah menyusun strategi matang, langkah demi langkah. Mereka tidak akan pernah bisa merebut asetnya, karena jauh sebelum ini, Anya telah menempatkan aset-asetnya dalam sebuah sistem trust dan yayasan amal yang sangat rumit, yang dikelola oleh tim pengacara dan manajer aset terkemuka yang ia tunjuk. Hanya Anya sendiri, atau melalui mekanisme hukum yang sangat spesifik setelah kematiannya yang terbukti sah, yang bisa mencairkannya. Upaya Bima dan Luna hanya akan berakhir sia-sia, dan justru akan menjerumuskan mereka ke dalam masalah hukum yang jauh lebih besar. Anya menarik napas dalam, merasakan sedikit rasa puas. Mereka mungkin punya tubuhnya di sini, tapi pikiran dan asetnya tidak akan pernah bisa mereka miliki. Pertarungan ini akan ia menangkan. Matahari pagi menembus celah-celah genting yang lapuk, menerangi debu yang menari-nari di udara. Anya terbangun, merasakan ngilu di sekujur tubuhnya. Malam yang panjang dan dingin telah menguji batas ketahanannya, namun semangatnya tak patah. Ia telah memikirkan setiap skenario, setiap detail. Kini, ia siap untuk melancarkan pukulan pertamanya. Sekitar tengah hari, suara mobil kembali terdengar. Jantung Anya berdegup kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan antisipasi. Bima dan Luna kembali, membawa nampan kecil berisi nasi kotak dan sebotol air mineral. Wajah mereka terlihat sedikit lebih segar, seolah semalaman telah merayakan kemenangan yang belum mereka raih. Pintu terbuka dengan derit pelan. Aroma masakan yang menggiurkan menyeruak, membuat perut Anya bergejolak. Namun, ia tak akan membiarkan godaan itu mematahkan tekadnya. Bagaimana, Anya? Sudah memikirkannya? Tanya Bima. Nadanya lebih mendesak kali ini. Ia meletakkan nampan itu di lantai, sedikit jauh dari Anya. Kami tidak punya banyak waktu. Berikan semua kode akses, semua password, dan tanda tanganmu di dokumen-dokumen ini. Luna melangkah maju, tangannya memegang beberapa lembar dokumen penting. Jangan mempersulit diri, Anya. Jika kau bekerja sama, semua ini akan selesai dengan cepat. Kami tidak ingin kau menderita lebih lama. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum kemenangan yang keji. Anya menatap mereka.
Pandangannya tenang namun menusuk. Ia merasakan kemarahan bergelora di dadanya, tetapi ia berhasil menahannya. Ini bukan saatnya untuk emosi yang meluap-luap. Ini saatnya untuk bermain catur. Dan ia adalah pemain terbaiknya. Kalian yakin bisa mendapatkan semua yang kalian inginkan? Tanya Anya, suaranya pelan, nyaris berbisik, namun penuh intrik. Bima mendengus. Tentu saja. Kami punya semua bukti bahwa kau tidak bisa dihubungi, dan dalam waktu dekat, kami akan bisa menyatakan dirimu menghilang. Semua asetmu akan diwariskan kepadaku sebagai suamimu. Senyum tipis terukir di bibir Anya. Senyum yang penuh rahasia. Apakah begitu? Sayangnya, Bima, kau lupa satu hal. Ia menjeda, membiarkan ketegangan membangun. Aku tidak pernah sepenuhnya mempercayaimu. Tidak pernah. Wajah Bima dan Luna berubah. Ada kerutan di dahi Bima. Sementara Luna tampak sedikit gelisah. Mereka saling pandang. Apa maksudmu? Tanya Bima, suaranya menajam. Anya menarik napas dalam. Jauh sebelum kita menikah, aku telah membuat sebuah surat wasiat yang sangat spesifik. Ia mengamati reaksi mereka, menikmati setiap perubahan ekspresi di wajah-wajah pengkhianat itu. Dalam surat wasiat itu, aku menetapkan bahwa jika terjadi sesuatu padaku, terutama jika aku menghilang secara misterius atau dinyatakan tidak mampu, semua aset dan kekayaanku tidak akan otomatis jatuh ke tanganmu, Bima. Mata Bima membelalak. Luna tersentak. Bungkusan dokumen di tangannya hampir jatuh. Mustahil, seru Bima, mencoba menertawakan pernyataan Anya, namun tawanya terdengar hambar dan dipaksakan. Kau tidak mungkin melakukan itu. Aku suamimu. Benarkah? Anya mengangkat satu alisnya. Aku sangat realistis. Bima, aku sudah mengelola kekayaanku sejak lama, bahkan sebelum mengenalmu. Dan aku selalu mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Ia melanjutkan, suaranya kini lebih tegas dan percaya diri. Dalam surat wasiat itu, aku menunjuk seorang pengacara terkemuka, Tuan Harsono dari firma hukum, Pratama Arekan, sebagai wali aset dan pelaksana wasiatku. Nama Tuan Harsono yang ia sebutkan seperti petir di siang bolong bagi Bima dan Luna. Mereka tahu siapa Tuan Harsono. Reputasinya sebagai pengacara yang jujur, cerdas, dan tidak bisa disuap sudah sangat terkenal di kalangan para konglomerat. Tidak mungkin. Aku tidak pernah tahu tentang ini. Bima berteriak. Amarah mulai menguasai dirinya. Tentu saja kau tidak tahu, kata Anya santai. Meskipun di dalam hati ia menahan gemuruh emosi. Aku menyimpannya rapat-rapat. Dan tidak hanya itu. Aku telah menyalin surat wasiat itu ke dalam bentuk digital dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Bahkan, salinan fisiknya pun tidak ada di rumah kita. Wajah Bima memerah padam. Luna, yang biasanya tenang dan perhitungan, kini terlihat panik. Mereka saling pandang. Raut wajah mereka berubah dari keserakahan menjadi ketakutan. Di mana salinannya? Bima membentak, melangkah maju. Kau bohong. Kau hanya mencoba mengulur waktu. Silakan saja kau geledah seluruh rumah ini, Bima. Tantang Anya, tatapannya dingin. Kau tidak akan menemukan apapun. Dokumen-dokumen itu sudah berada di tangan yang aman. Dan percayalah, Tuan Harsono tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan hukum jika aku tidak muncul dalam waktu yang sudah ditentukan. Bima menggeram frustasi. Ia tahu reputasi Tuan Harsono. Jika pengacara itu terlibat, maka semua rencana licik mereka akan terbongkar. Mereka tidak bisa lagi seenaknya menyatakan Anya menghilang dan merebut asetnya begitu saja. Ada perisai hukum yang kuat yang melindungi Anya. Perisai yang tidak mereka perhitungkan. Luna, dengan wajah pucat, menarik lengan Bima. Bima, bagaimana ini? Kita tidak bisa melawannya jika pengacara itu turun tangan. Bima membuang napas kasar. Ia menatap Anya dengan kebencian yang nyata di matanya. Kau memang licik, Anya. Aku hanya melindungi apa yang menjadi milikku, jawab Anya. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Dan aku tidak akan membiarkan kalian merebutnya.
Kepanikan mulai terlihat jelas di wajah Bima dan Luna. Mereka menyadari bahwa langkah pertama mereka, yaitu merebut aset Anya secara paksa, tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Ada tembok tak terlihat yang Anya bangun, tembok hukum yang kokoh. Rasa puas membanjiri hati Anya. Ini adalah pukulan pertama. Mereka datang dengan keyakinan penuh akan kemenangan, dan kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Anya telah selangkah di depan. Bima dan Luna bergegas keluar dari rumah, meninggalkan nasi kotak dan air yang bahkan belum sempat Anya sentuh. Suara pintu dibanting menutup, dan kunci diputar dengan kasar, menunjukkan kemarahan mereka. Anya sendirian lagi, namun kini ia merasa jauh lebih kuat. Ia tahu, langkahnya berhasil. Mereka tidak tahu betapa jauh Anya telah mempersiapkan diri. Kejutan ini hanyalah permulaan. Anya mengambil nasi kotak yang teronggok di lantai. Nafsu makannya kini sedikit kembali. Ia tahu pertarungan belum usai, namun ia telah memenangkan satu ronde penting. Dan ia akan memastikan bahwa pada akhirnya, merekalah yang akan berlutut memohon ampun. Malam itu, di dalam rumah kosong yang semakin terasa dingin dan mencekam, Anya merasa sedikit lega. Pukulan pertama telah ia lancarkan, dan ia melihat kepanikan di wajah Bima serta Luna. Itu memberinya kekuatan. Namun, ia tahu, pertarungan masih panjang. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka adalah serigala lapar yang haus kekayaan. Pagi menjelang, ditandai oleh suara gemerisik daun kering yang tertiup angin di luar. Perut Anya kembali keroncongan, namun ia memaksakan diri untuk mengabaikannya. Ia harus tetap fokus. Ia membersihkan diri seadanya dengan sisa air yang ia miliki, dan memaksakan diri untuk melakukan peregangan ringan. Tubuhnya mungkin terkurung, tapi pikirannya harus tetap tajam. Sekitar tengah hari, suara deru mobil yang familiar kembali terdengar. Kali ini, langkah Bima dan Luna di ambang pintu terdengar lebih berat, lebih frustasi. Wajah mereka masih menunjukkan sisa-sisa amarah dan kekalahan dari semalam. Mereka membawa sebungkus roti dan air, namun tidak lagi dengan raut angkuh. "Kau tidak bisa terus begini, Anya," kata Bima. Suaranya terdengar kasar. Ia meletakkan makanan itu dengan sedikit dibanting. "Kami sudah memikirkan ini. Surat wasiat itu mungkin menyulitkan, tapi bukan akhir segalanya. Ada banyak cara lain." Luna, dengan mata merah dan lingkaran hitam di bawahnya, tampak lebih putus asa. "Kami tidak akan keluar dari sini sebelum kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Anya, beritahu kami kode akses rekeningmu." Anya menatap mereka dengan tatapan tenang yang membuat Bima dan Luna makin kesal. "Aku sudah bilang, kalian tidak akan mendapatkan apapun dariku. Tidak dengan cara ini. Jangan bermain-main." Bima menggebrak meja tua di dekatnya, membuat debu beterbangan. "Rekening bankmu, Anya. Berapa triliun yang kau simpan di sana? Kau pikir kami tidak tahu?" Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah layar. "Kami sudah melihat laporan transaksi terakhirmu. Jumlah yang fantastis, Anya. Jumlah yang bisa mengubah hidup kami selamanya." Anya tersenyum tipis, senyum yang membuat Bima dan Luna merasakan bulu kuduk mereka merinding. "Oh, transaksi terakhir? Sayangnya, itu sudah tidak berlaku lagi." Kedua wajah pengkhianat itu mengerut bingung. "Apa maksudmu?" tanya Luna. Suaranya sedikit gemetar. "Dengar baik-baik, Bima, Luna," kata Anya. Suaranya rendah namun penuh otoritas, seolah ia sedang memberikan pengarahan di rapat dewan direksi. "Aku telah mengatur semua rekening pribadiku, terutama yang berisi aset likuid, dengan sebuah sistem keamanan berlapis. Bagian dari protokol perlindungan asetku." Bima mendengus. "Omong kosong apa lagi ini?" "Bukan omong kosong," jawab Anya. Pandangannya lurus menusuk mata Bima. "Jika ada aktivitas mencurigakan yang terdeteksi, atau jika aku tidak melakukan transaksi apapun dari rekening-rekening tertentu dalam jangka waktu lebih dari 24 jam katakanlah, seperti saat aku terkurung di sini dan tidak bisa mengaksesnya, maka secara otomatis, semua rekening yang terkait akan diblokir sementara."
Kata-kata Anya bagai bom waktu yang meledak di hadapan mereka. Wajah Bima berubah pucat pasi, sementara Luna terhuyung mundur selangkah, seolah tak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Diblokir. Bima mengulang, suaranya serak. Tidak mungkin. Bank tidak akan melakukan itu tanpa perintah. Oh, mereka melakukannya. Anya mengoreksi dengan nada tenang namun mematikan. Aku memiliki perjanjian khusus dengan bank-bank besar tempatku menyimpan dana. Sebagai nasabah prioritas dengan aset yang sangat besar, aku punya hak untuk meminta sistem keamanan ekstra seperti itu. Itu dirancang untuk melindungiku dari pencurian, phishing, atau bahkan upaya perebutan aset secara paksa seperti yang sedang kalian lakukan sekarang. Luna menjatuhkan dokumen yang ia pegang. Jadi uang itu tidak bisa ditarik? Sama sekali. Tepat sekali, jawab Anya, menikmati kepanikan yang tergambar jelas di wajah mereka. Dan bukan hanya itu. Proses pembukaan blokirnya memerlukan verifikasi biometrik tingkat tinggi, serta kehadiran fisikku di bank dengan dokumen asli yang spesifik. Kalian tidak akan bisa memalsukannya. Tidak akan pernah. Dunia Bima dan Luna seolah runtuh. Mereka mengira telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Merebut Anya, memaksanya memberikan akses ke rekening, dan kemudian menghilang dengan triliunan rupiah. Tapi Anya telah menyusun benteng tak terlihat yang mustahil ditembus. Bima mengepalkan tangannya. Sialan, kau selalu selangkah di depan. Kau sudah merencanakan ini semua. Tentu saja, Anya mengangguk pelan. Aku membangun kekayaanku dengan kerja keras dan kecerdasan, Bima. Dan aku tidak akan membiarkan orang lain merebutnya dengan mudah. Terutama kalian berdua. Luna tiba-tiba histeris. Habis sudah. Apa yang harus kita lakukan, Bima? Kita sudah mempertaruhkan segalanya. Bima menatap Anya dengan kebencian yang membara di matanya. Kau akan menyesalinya, Anya. Akan ada cara lain. Selalu ada cara. Namun, ancaman itu terdengar hampa. Mereka tahu, rencana mereka untuk mencairkan aset likuid Anya telah gagal total. Kekayaan triliunan yang mereka impikan kini terperangkap, tidak bisa dijangkau. Keputusasaan mulai melanda mereka. Mereka kembali berdebat di ambang pintu. Suara mereka meninggi, penuh frustrasi. Anya mendengar kata-kata seperti hutang, risiko, dan investasi yang gagal keluar dari mulut Bima. Rupanya, mereka tidak hanya serakah, tetapi juga sedang dalam kesulitan finansial. Ini adalah motif utama mereka. Mereka tidak hanya menginginkan kekayaannya, mereka membutuhkannya. Setelah beberapa saat, Bima dan Luna kembali pergi, kali ini tanpa sepatah kata pun. Pintu dibanting lebih keras dari sebelumnya. Suara kunci diputar, dan keheningan kembali memenuhi rumah itu. Namun kali ini, Anya merasa ada nuansa kemenangan di dalamnya. Anya tersenyum puas. Itu adalah pukulan kedua, tepat di jantung rencana mereka. Mereka mengira bisa menguras habis rekeningnya, tapi Anya telah membuktikan bahwa keamanannya tidak bisa ditembus. Ia tahu mereka tidak akan menyerah. Mereka akan mencari cara lain. Namun setiap kegagalan mereka hanya akan membuat mereka makin panik, makin ceroboh. Dan itulah yang Anya butuhkan. Waktu, dan kesalahan mereka. Ia tahu dirinya harus tetap waspada. Namun, harapan kini membuncah. Mereka mungkin telah mengurungnya di rumah ini, tapi mereka tidak tahu bahwa di setiap lapisan pertahanan Anya, ada jebakan yang jauh lebih dalam, dan kejutan yang akan membuat mereka berlutut memohon ampun. Anya akan memastikan itu. Dingin menusuk tulang di hari ketiga Anya terkurung. Perutnya melilit lapar, dan badannya terasa lemas. Namun, kekalahan yang terpancar jelas di wajah Bima dan Luna semalam memberinya energi baru. Mereka pasti sedang kalut, mencari cara lain untuk menerobos pertahanannya. Anya tahu, saat itulah mereka akan membuat kesalahan terbesar. Siang itu, Bima dan Luna kembali dengan wajah yang lebih gelap dari biasanya. Raut putus asa bercampur amarah terlihat jelas. Mereka tidak lagi membawa makanan. Ini adalah taktik baru mereka. Kelaparan.
Kau keras kepala sekali, Anya. Bima membentak. Suaranya menggelegar di dalam rumah kosong itu. Kami sudah tahu tentang surat wasiatmu, tentang rekening-rekening yang diblokir. Kau memang licik. Luna mendekat. Matanya menyala penuh kebencian. Tapi kau lupa satu hal, Anya. Kau di sini, terkurung, sendirian. Kami punya tubuhmu. Kami bisa membuatmu menderita. Bahkan jika kami tidak bisa mendapatkan uangmu, kami bisa memastikan kau tidak akan pernah menikmati apapun. Ancaman itu membuat Anya merinding. Ini adalah titik balik. Mereka mulai menunjukkan sisi brutal mereka. Namun, Anya tidak akan membiarkan dirinya gentar. Ini adalah momen untuk melancarkan kejutan ketiga. Kau pikir ancamanmu akan mempan, Luna? Tanya Anya, suaranya tenang, penuh keyakinan. Ia menatap lurus ke mata Luna. Kau pikir aku tidak punya rencana untuk ini? Bima dan Luna saling pandang, sedikit terkejut dengan ketenangan Anya. Mereka mengira Anya sudah berada di ambang keputusasaan. Omong kosong apa lagi ini, Anya? Bima mendengus. Tidak ada yang tahu kau di sini. Kami sudah memastikan itu. Ponselmu mati. Kami sudah memutus semua komunikasimu. Anya tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan misterius. Kau benar, Bima. Ponselku mati. Dan aku terkurung di sini. Tapi kau lupa. Aku hidup di era digital. Dan aku tidak bekerja sendiri. Ia mengambil napas dalam, membiarkan kalimatnya menggantung di udara, membangun ketegangan. Sejak dulu, aku selalu percaya pada pentingnya memiliki sistem pendukung. Lanjut Anya, suaranya kian mantap. Terutama ketika menyangkut keamanan pribadi dan aset-aset bernilai tinggi. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan. Bahkan ketika kau mengurungku di tempat terkutuk ini, aku memiliki jaringan rahasia yang bekerja untukku. Mata Bima dan Luna membelalak. Jaringan rahasia? Aku telah menunjuk tim khusus, yang terdiri dari pengacara terkemuka, manajer aset terpercaya, dan beberapa investigator swasta terbaik yang pernah ada. Anya menjelaskan, setiap kata menusuk telinga mereka. Mereka telah diinstruksikan untuk memantau aktivitas keuanganku, bahkan pergerakan pribadiku. Luna mulai terlihat panik, bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Kau hanya mengada-ada. Oh, aku tidak mengada-ada, Luna, sahut Anya, nada suaranya tegas. Jika aku tidak memberikan sinyal keamanan rutin dalam jangka waktu tertentu, atau jika ada transaksi mencurigakan, atau jika aku tiba-tiba menghilang tanpa jejak yang jelas. Ia menjeda, menikmati ekspresi ngeri di wajah mereka. Maka mereka akan mengaktifkan protokol pencarian darurat. Bima tertawa sinis, namun ada nada gugup di dalamnya. Pencarian darurat? Siapa yang peduli padamu? Kau hanya wanita kaya raya yang paranoid. Timku peduli, Bima, balas Anya. Karena mereka tahu, jika sesuatu terjadi padaku, akan ada implikasi hukum dan finansial yang sangat besar. Mereka sudah memiliki semua data pentingku, termasuk lokasi terakhir ponselku, catatan perjalanan, dan bahkan alamat cadangan yang aku berikan pada mereka sebagai titik aman. Luna mulai melangkah mundur. Terlihat jelas ketakutan di matanya. Lokasi terakhir? Jadi mereka tahu, mereka akan menemukan tempat ini. Itu hanya masalah waktu, kata Anya. Suaranya seperti bisikan mematikan. Aku sudah mengatur agar notifikasi otomatis dikirimkan kepada mereka jika ponselku mati total dan tidak ada aktivitas selama 48 jam. Ini sudah lebih dari itu. Artinya, mereka sudah bergerak. Mereka sudah mencari. Dan mereka tidak akan berhenti sampai menemukan aku, atau setidaknya, menemukan siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya aku. Wajah Bima berubah pucat pasi. Ancaman-ancaman yang tadinya mereka lontarkan kini terasa hampa. Mereka menyadari bahwa aksi mereka tidak sepenuhnya tersembunyi dari dunia luar. Ada mata-mata tak terlihat yang bekerja untuk Anya, memantau dari jauh. Kita dalam masalah besar, bisik Luna pada Bima. Suaranya nyaris tak terdengar. Bima mengepalkan tangannya. Ia ingin menyerang Anya, membungkamnya.
Tapi ia tahu itu akan memperburuk keadaan. Jika Anya terluka, investigasi akan semakin intens. Mereka akan menjadi target utama. Kau tidak akan bisa lolos dari ini, Bima, kata Anya, menatapnya dengan tatapan tajam. Setiap menit yang berlalu, mereka semakin dekat. Dan ketika mereka menemukan aku di sini, kalian akan menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat. Tidak hanya karena penculikan dan perampasan aset, tetapi juga karena upaya pembunuhan. Kata, pembunuhan, itu membuat Bima dan Luna terkesiap. Tuduhan itu adalah mimpi buruk bagi mereka. Bima dan Luna akhirnya bergegas keluar dari rumah itu, panik dan frustasi. Suara debatan mereka terdengar samar-samar dari luar, penuh ketakutan dan saling menyalahkan. Anya tahu, ia telah berhasil menanamkan benih ketakutan yang sesungguhnya di hati mereka. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai mangsa yang lemah, melainkan sebagai bom waktu yang siap meledak. Anya sendirian lagi, namun kini ia merasa lebih dari sekadar kuat. Ia merasa berdaya. Ia telah menunjukkan pada mereka bahwa meskipun fisiknya terkurung, akalnya, strateginya, dan jaringannya jauh melampaui kemampuan mereka. Ia tahu, momen kedatangan penyelamatnya sudah dekat. Dan ketika itu terjadi, bukan Anya yang akan berlutut, melainkan Bima dan Luna, memohon ampun atas semua kejahatan mereka. Malam keempat Anya terkurung. Udara dingin terasa menusuk kulit, diperparah oleh rasa lapar yang kian menyiksa. Namun, ada semacam ketenangan aneh yang kini menyelimuti Anya. Ketakutan yang mencekam di awal kini digantikan oleh keyakinan yang membara. Ia telah memainkan kartunya dengan cerdas, dan ia yakin, waktu penyelamatannya sudah dekat. Setiap suara yang samar di luar, setiap hembusan angin, terasa seperti isyarat. Ia memaksakan diri untuk memejamkan mata, mencoba mengumpulkan sedikit tenaga. Dalam kegelapan, ia kembali memutar rekaman suara di perangkat tersembunyinya. Suara Bima dan Luna yang panik, rencana mereka yang berantakan, dan perdebatan mereka yang penuh ketakutan. Semua itu adalah simfoni kemenangan baginya. Tiba-tiba, telinga Anya menangkap suara yang berbeda. Bukan deru mobil Bima, melainkan suara berat mesin yang lebih besar, datang dari kejauhan. Semakin lama, suara itu semakin jelas, diiringi dengan kilauan cahaya yang samar menembus celah-celah jendela yang kotor. Jantung Anya berdebar kencang, kali ini karena harapan, bukan ketakutan. Suara itu semakin mendekat, dan kini tak ada keraguan lagi. Itu adalah suara sirene polisi. Meraung-raung memecah kesunyian malam di tengah hutan. Cahaya biru dan merah berkedip-kedip, menembus pepohonan, menerangi rumah kosong itu dengan sinarnya yang mengancam. Di luar, terlihat jelas kepanikan Bima dan Luna. Mereka baru saja tiba dan hendak masuk kembali ke dalam rumah ketika suara sirene itu mengagetkan mereka. Wajah Bima yang tadinya penuh amarah kini berubah pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Luna menjerit kecil, tangannya gemetar. "Polisi?" bisik Luna, suaranya bergetar hebat. "Bagaimana bisa? Aku sudah bilang kita dalam masalah." "Sialan." Bima mengumpat. "Dia pasti punya koneksi. Ayo lari." Mereka berdua mencoba masuk kembali ke mobil, namun sudah terlambat. Beberapa mobil polisi dan sebuah mobil berwarna gelap yang Anya kenali sebagai milik tim investigator swasta, sudah mengepung gerbang tua itu. Lampu sorot kuat dinyalakan, menerangi seluruh area, membuat tidak ada tempat untuk bersembunyi. "Serahkan diri kalian." Suara seorang petugas polisi menggema melalui pengeras suara, memerintahkan mereka untuk tidak bergerak. Bima dan Luna panik, mencoba melarikan diri ke dalam hutan, namun langkah mereka terhenti. Para petugas sudah bersiaga, mengacungkan senjata mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengangkat tangan. Di dalam rumah, Anya bisa mendengar dengan jelas setiap perkataan, setiap perintah. Air mata kelegaan menetes dari matanya. Ia berhasil. Rencananya berhasil. Jaringan rahasianya tidak mengecewakannya. Dobrak pintu. Perintah seorang suara tegas dari luar, yang Anya kenali sebagai suara Tuan Harsono, pengacara pribadinya. "Bruk, Bra."
2 kali dorongan kuat, dan pintu depan yang tua itu akhirnya jebol, terlepas dari engselnya yang berkarat. Cahaya senter dan lampu sorot membanjiri kegelapan ruangan. Anya menyipitkan mata, tangannya melindungi wajah dari cahaya yang menyilaukan. Beberapa petugas polisi berseragam dan beberapa pria berpakaian sipil masuk ke dalam, dengan sigap menyisir setiap sudut. "Anya, kau di mana?" Tuan Harsono memanggil. Suaranya terdengar lega namun khawatir. "Aku di sini, Tuan Harsono." Anya berseru. Suaranya parau karena jarang bicara. Ia melangkah keluar dari sudut gelap tempatnya bersembunyi. Tubuhnya gemetar karena lemas dan dingin, namun wajahnya memancarkan kekuatan. Melihat Anya yang kurus dan pucat namun berdiri tegak, Tuan Harsono segera menghampirinya, disusul oleh seorang polisi wanita. "Nyonya Anya, syukurlah Anda baik-baik saja." Ia memeriksa kondisi Anya dengan cepat. "Saya baik-baik saja, Tuan Harsono," jawab Anya, meskipun ia merasa sangat lemas. Mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Polisi wanita itu menawarkan selimut tebal dan sebotol air. Anya menerima dengan tangan gemetar. Kehangatan selimut terasa begitu nikmat membalut tubuhnya. Sementara itu, Bima dan Luna digiring masuk ke dalam rumah. Wajah mereka penuh ketakutan dan kekalahan. Mereka melihat Anya, yang kini dikelilingi oleh polisi dan pengacaranya, berdiri dengan kekuatan yang tak mereka duga. Mata mereka bertemu. Bima menatap Anya dengan kebencian, namun ada juga sedikit rasa takut di dalamnya. Luna menundukkan kepala, tidak berani menatap Anya. "Mereka yang bertanggung jawab, Tuan Harsono," kata Anya, menunjuk Bima dan Luna. "Mereka menculik saya, mengurung saya di sini, dan mencoba merebut semua aset saya." Seorang polisi senior mendekati Bima dan Luna. "Saudara Bima dan saudari Luna, kalian ditahan atas tuduhan penculikan, percobaan perampasan aset, dan penahanan ilegal. Kalian punya hak untuk diam, dan hak untuk didampingi pengacara." Bima mencoba memprotes. "Tidak, ini semua salah paham. Kami hanya..." "Cukup," bentak polisi senior itu. "Semua bukti sudah kami kumpulkan, termasuk laporan orang hilang, dan penemuan Nyonya Anya di tempat ini." Tuan Harsono mendekati Anya. "Kami mengaktifkan protokol pencarian setelah Anda tidak memberikan sinyal keamanan lebih dari 48 jam, Nyonya Anya. Tim investigator kami melacak aktivitas terakhir ponsel Anda, dan dengan bantuan sinyal GPS darurat yang Anda aktifkan, kami menemukan lokasi ini. Kami juga telah mengumpulkan bukti-bukti digital dari cloud Anda." Anya tersenyum tipis. Ternyata rencananya berjalan lebih mulus dari yang ia bayangkan. Semua yang ia persiapkan, kini menjadi senjata makan tuan bagi para pengkhianat itu. Bima dan Luna digiring keluar dari rumah. Di borgol, wajah mereka pucat pasi di bawah sorot lampu polisi. Mereka adalah 2 orang yang tadinya berkuasa, kini tak berdaya. Anya melihat mereka dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Pandangannya dingin dan tanpa emosi. Pertarungan belum sepenuhnya usai, tetapi ronde terpenting telah ia menangkan. Kebebasan itu terasa begitu manis, seolah ia bisa mencium aroma udara segar yang selama ini tertahan. Cahaya pagi di luar rumah sakit terasa begitu menenangkan. Anya, setelah melewati serangkaian pemeriksaan medis dan memberikan keterangan lengkap kepada pihak kepolisian, kini duduk di lobi ditemani Tuan Harsono. Meski tubuhnya masih lemas dan pucat, ada ketenangan di matanya. Ia telah melewati badai terburuk, dan kini saatnya badai itu menghantam balik mereka yang telah mengkhianatinya. "Semua bukti sudah kami kumpulkan, Nyonya Anya," kata Tuan Harsono. Raut wajahnya serius namun lega. "Rekam suara yang Anda sembunyikan telah menjadi bukti kunci. Percakapan mereka tentang rencana merebut aset Anda, ancaman mereka, semuanya terekam jelas. Selain itu, tim kami juga menemukan beberapa jejak kaki dan sidik jari Bima serta Luna di dalam rumah kosong itu." Anya mengangguk. Sedikit rasa puas menyelimuti hatinya. Setiap detail kecil yang ia lakukan, setiap langkah antisipasi, kini berbuah manis. "Bagaimana dengan kamera pengawas di dalam rumah itu, Tuan Harsono?" "Ah, itu.
Tuan Harsono tersenyum tipis. Sangat cerdik dari pihak mereka, Nyonya Anya. Tapi kami telah mengambil rekaman dari kamera itu. Uniknya, di beberapa bagian rekaman, terlihat jelas bagaimana Anda mencoba bertahan hidup, menunjukkan keputusasaan yang alami. Ini akan semakin memperkuat posisi kita bahwa Anda adalah korban murni, dan bukan bagian dari konspirasi apapun. Penyelidikan berlangsung cepat. Dalam hitungan hari, kasus Bima dan Luna menjadi berita utama di seluruh media massa. Kisah perselingkuhan yang berujung pada penculikan dan upaya perampasan aset seorang konglomerat wanita sukses. Masyarakat terperangah. Anya, yang sebelumnya dikenal sebagai pebisnis ulung, kini menjadi simbol ketangguhan dan keberanian. Proses hukum dimulai. Sidang pertama diadakan beberapa minggu kemudian. Ruang sidang dipenuhi oleh awak media, kerabat Anya yang setia, dan puluhan pasang mata yang ingin menyaksikan drama ini secara langsung. Anya duduk di kursi saksi, mengenakan setelan bisnis yang elegan, memancarkan aura kekuatan dan ketenangan. Di sisi lain ruangan, Bima dan Luna duduk di kursi terdakwa. Wajah mereka muram, pucat, dan penuh penyesalan yang terlambat. Luna sesekali terisak, sementara Bima hanya menunduk, tak berani menatap mata Anya. Saat Anya memberikan kesaksiannya, suaranya mantap, jelas, tanpa emosi berlebihan, namun penuh dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Ia menceritakan setiap detail dari awal pengkhianatan hingga saat ia terkurung di rumah kosong itu. Setiap ancaman, setiap detik ketakutan, setiap upaya mereka untuk memaksanya menyerah. Perekam suara diputar di persidangan, suara Bima dan Luna terdengar jelas, mengungkapkan niat jahat mereka. Ketika tiba giliran Bima dan Luna untuk membela diri, pembelaan mereka lemah. Mereka mencoba menyangkal, mencoba mengklaim ini hanyalah kesalahpahaman atau tindakan yang didasari rasa cinta buta. Namun, bukti yang disajikan Tuan Harsono tak terbantahkan. Tidak hanya rekaman suara dan jejak fisik, Tuan Harsono juga menyerahkan bukti-bukti transfer dana dari rekening Luna ke beberapa rekening pinjaman Bima yang mencurigakan, menunjukkan bahwa mereka memang berada dalam kesulitan finansial dan termotivasi oleh keserakahan, bukan cinta. Puncaknya adalah ketika Tuan Harsono membeberkan detail tentang surat wasiat Anya dan sistem pemblokiran rekening otomatisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Anya telah memiliki antisipasi jauh sebelumnya, menggagalkan setiap upaya mereka untuk menguasai asetnya. Wajah Bima dan Luna semakin memucat. Mereka menyadari, mereka telah kalah telak. Di akhir persidangan, saat putusan dibacakan, suasana di ruang sidang hening mencekam. Hakim menyatakan Bima dan Luna bersalah atas semua dakwaan. Hukuman yang dijatuhkan sangat berat. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang panjang, jauh di atas perkiraan banyak orang, sebagai peringatan bagi siapapun yang berniat melakukan kejahatan serupa. Mendengar putusan itu, Luna tak kuasa menahan tangisnya. Ia jatuh terduduk, menangis histeris. Bima, yang selama ini mencoba tegar, akhirnya ambruk. Matanya bertemu dengan Anya. Untuk pertama kalinya, Bima menunjukkan penyesalan yang tulus. Ia berlutut di hadapan Anya. Di tengah ruang sidang yang riuh, wajahnya berlinang air mata. Anya, aku mohon, maafkan aku, maafkan aku. Luna ikut berlutut, tersedu-sedu, memohon belas kasihan. Anya, kami mohon ampun, kami hilaf. Kami tidak tahu kau sekuat ini. Namun, tatapan Anya tetap dingin. Ia tidak lagi merasakan kemarahan yang membakar, hanya kehampaan. Belas kasihan? Setelah semua yang mereka lakukan, ia telah menderita, terkurung, dan nyaris kehilangan segalanya. Permohonan ampun mereka datang terlambat. Terlalu terlambat. Anya hanya menatap mereka, tanpa berkata apa-apa. Biarkan hukum yang berbicara. Dengan bantuan Tuan Harsono, Anya berhasil mendapatkan kembali kendali penuh atas semua asetnya. Bahkan, pengadilan juga memerintahkan Bima dan Luna untuk membayar ganti rugi yang besar sebagai kompensasi atas kerugian finansial dan kerugian imaterial yang dialami Anya. Sebuah balasan yang setimpal, meskipun tidak bisa menghapus luka batinnya. Anya meninggalkan ruang sidang dengan kepala tegak,
diiringi tepuk tangan dan sorakan simpati dari orang-orang. Ia mungkin telah melalui neraka, tetapi ia keluar sebagai pemenang. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Kini, yang tersisa hanyalah langkah terakhir untuk menutup bab kelam ini, dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. 6 bulan berlalu sejak persidangan yang menggemparkan itu. Anya berdiri di balkon penthouse mewahnya, menikmati semilir angin pagi yang lembut. Kota Depok, yang dulu terasa seperti sangkar emas baginya, kini memancarkan aura kebebasan yang menenangkan. Burung-burung berkicau riang, dan cahaya matahari pagi membanjiri cakrawala, seolah merayakan kehidupan baru yang telah ia rengkuh. Bima dan Luna mendekam di balik jeruji besi, membayar mahal atas keserakahan dan pengkhianatan mereka. Kabar terakhir yang Anya dengar, mereka saling menyalahkan dan hubungan mereka hancur total di dalam penjara. Sebuah akhir yang ironis bagi dua orang yang mengklaim saling mencintai, namun dibangun di atas fondasi kebohongan dan ambisi gelap. Anya tidak lagi merasakan dendam. Hatinya telah berangsur pulih, dan ia telah melepaskan beban kebencian itu. Baginya, keadilan telah ditegakkan, dan itu sudah cukup. Setelah semua badai yang ia lalui, Anya memahami satu hal, hidup adalah pelajaran yang tak ada habisnya. Ia belajar untuk lebih mempercayai naluri dan firasatnya, suara hati kecil yang seringkali ia abaikan demi menjaga keharmonisan. Ia juga belajar bahwa kekayaan terbesar bukanlah harta benda, melainkan kebijaksanaan dalam mengelola hidup, serta kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Ia memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Perusahaan konsultasi finansialnya berkembang pesat di bawah kepemimpinan baru yang ia tunjuk, sementara ia mengambil peran yang lebih strategis, lebih banyak fokus pada pengembangan diri dan proyek-proyek filantropi. Sebagian besar aset yang ia dapatkan kembali, dan ganti rugi yang ia terima, dialokasikan untuk mendirikan Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak yang fokus membantu korban kekerasan dan penipuan. Ia tidak ingin ada wanita lain yang mengalami penderitaan seperti dirinya. Di yayasan itu, Anya bertemu dengan banyak kisah pilu, namun juga melihat semangat juang yang luar biasa. Ia sering menghabiskan waktu di sana, memberikan motivasi, dan berbagi pengalamannya. Ada kepuasan batin yang tak ternilai, sebuah kebahagiaan sejati yang tak pernah ia temukan dalam tumpukan uang atau kemewahan. Hubungannya dengan Tuan Harsono, pengacara kepercayaannya, kini jauh lebih erat. Tuan Harsono tak hanya menjadi penasihat hukum, tetapi juga teman yang ia hargai. Melalui Tuan Harsono, Anya juga bertemu dengan beberapa kolega dan klien baru yang memiliki visi serupa, membuka peluang untuk kemitraan yang lebih bermakna, jauh dari intrik dan pengkhianatan masa lalu. Suatu sore, saat Anya sedang menikmati secangkir kopi di salah satu kafe favoritnya di Jakarta Selatan,